Kemarin kan dari India, dari Malaysia kalau nggak salah Pak ya, keliling-keliling sama Pak Prabowo Pak. Ada kabar apa nih Pak? Investasi di sektor ESG atau apa yang bisa di-share Pak ke kita Pak? Ada mungkin ada kabar-kabar bagus Pak terkait investasi atau ekonomi. Dari India, sebetulnya pihak India sangat tertarik, sangat berminat untuk ikut partisipasi dalam program-program yang akan datang. Ya. Namun mereka juga ada curhat, ada keluhan. Karena ternyata neraca perdagangan Indonesia-India sangat memadai bagi Indonesia. Kalau nggak salah defisit perdagangan itu mencapai sampai 13 miliar dolar. Itu memadai bagi kita, positif bagi Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah konsumen sawit, ya kelapa sawit dan konsumen batu bara. Ya, batu bara besar, sawit besar. Itu keluhan-keluhannya yang saya sendiri terima. Saya dapat dari Menteri Perdagangan, itu ada imbauan sekaligus ancaman yang saya dapat. Ancaman yang secara diplomatis ancaman, tapi ancaman juga. Kalau Indonesia tidak imbangi dan berusaha menutupi defisit yang besar, India akan cari sumber-sumber lain. Itu yang saya mau buka, ya, pesan yang juga merupakan ancaman. Tapi setelah saya pikir-pikir itu mereka mau dapat dari mana ya? Ya Pak CT, kelapa sawit kan kita terbesar, ya enggak Pak? Terus mereka mau dapat batu bara dari mana? Batu bara Australia lebih mahal, ya. Batu bara di Afrika Selatan lebih jauh. Ya saya senyum-senyum aja Pak CT. Saya kan utusan khusus ya, saya harus baik-baik kan. Saya mau bertarung sama mereka di depan umum nggak enak ya. So itu, tapi banyak kabar baik, mereka sangat hormati kita. Ya, pemerintah India sangat menghormati kita. Kepala negara kita sangat dihormati, sangat diperhatikan, dan mereka sangat lihat Indonesia sebagai mitra sejati. Ya. Ini yang saya baru tahu. Saya baru tahu mereka sudah adakan Republic Day, ini sudah 76 kali, Pak CT. Tamu pertama di India itu Presiden Soekarno. Tamu ke-15 itu Presiden Prabowo Subianto. Begitu mereka hormati Indonesia. Itu luar biasa. Itu India ya. Nah, kalau Malaysia, kami mendarat dengan berita ada penembakan. Ada yang tewas. Itu yang pertama. Kaget. Ya. Wah ini jangan-jangan sengaja ya. Kita pikir wajah sengaja. Ini untuk merusak ya. Hubungan begitu baik. Pak Prabowo dan Pak Anwar Ibrahim itu mereka adalah kawan dekat sejak tahun 95. Prabowo masih kolonel, belum brigjen. Pak Anwar Ibrahim Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri. Dan waktu Pak Anwar Ibrahim masuk penjara cukup lama, Pak Prabowo sering komunikasi dengan beliau. Dan waktu beliau di luar kekuasaan, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan datang ke rumah Pak Anwar Ibrahim. Dia oposisi waktu itu, Pak Prabowo Menteri Pertahanan datang ke rumah dan menghormati. Dan di situ Pak Anwar Ibrahim merasa sangat dihormati dan dia bilang ke saya, your brother is a true friend of mine. Abangmu itu adalah kawan sejati saya. Anwar Ibrahim bilang ke saya. Nah, di situ suasana itu ada penembakan. Ya, ini aduh, ya ini agak pekah waktu itu, Pak. Agak pekah, ya. Tapi Pak Prabowo sudah bilang, loh, ini hal-hal ini kita akan selesaikan, ya. Dan saya baca tadi pagi
polisi pelaku Malaysia sudah dinonaktifkan. Si penembak-penembak itu sudah akan diperiksa dan selidiki. Ya. So itu, kalau Malaysia saya kira memperkuat dan mempererat dan saya kira hal-hal seperti itu tidak ada hal seperti yang baru. India juga, tapi ini menunjukkan bahwa begitu, saya berbangga Pak Wahyu. Saya kemana-mana saya merasa bahwa Indonesia ini, kita tidak ada musuh. Kita Indonesia tidak ada musuh. Manapun Pak CT, kawan kita banyak. Indonesia nggak ada musuh, nggak ada, betul-betul nggak ada musuh. Kalau India, musuh dan calon musuh ada, persis di sebelah. Ada Pakistan dan ada China. Ya, Indonesia kita, kita sebagai pengusaha ya Pak CT ya, kita nyaman di sini. Ya, kita nggak ada ancaman dari luar. Saya kira itu saja. Ya. Pak, tadi Bapak memaparkan Pak banyak program-program Pak Presiden ya Pak, mulai dari makan bergizi gratis. Kemarin Bu Menkyu udah ngomong sih Pak, dinaikin jadi 171 triliun ya Pak. Lalu juga tadi ada pembangunan rumah ya Pak, 3 juta rumah. Lalu ada juga tadi mau membangun pembangkit listrik yang hijau ya Pak, green, 73 gigawatt. Pertanyaannya, duitnya dari mana nanti Pak? Apakah itu bakal dicari dari investor atau seperti apa Pak? Oke, begini. Untuk makanan gratis tambahan 100 triliun, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi, karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. Ya. Prabowo ada keuntungan satu Pak CT. Prabowo adalah anaknya seorang guru besar ekonomi. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya. Yang juga orang tua saya. Belajar di meja makan. Belajar dari apa? Pembahasan. Kan kami belajar prinsip ekonomi dari orang tua. Ya. Dan dia tahu bahwa kalau uang tidak di-spend, tidak dikucurkan, tidak dibelanjakan, itu kan bisa menyebabkan kontraksi. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah. Untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri. Dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol. Program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini. Ada ya, yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat Pak. Ya, biasanya Presiden Menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9 Pak. Tingkat ke-9. Dibongkar semua Pak. Nah dari itu 306 triliun, 100 triliun itu dari yang untuk makanan gratis itu dari 3. Nah untuk perumahan, dana itu dari beberapa sumber. Yang pertama dari developer dari luar negeri, investor.
investor dari Qatar, dari Abu Dhabi, dari tempat lain, mereka akan bawa uang. Mereka akan bangun apartemen-apartemen 30 lantai. Proyek pertama itu di kompleks DPR Kalibata, 24 hektar. Itu sekarang sudah hampir kosong karena anggota DPR akan dapat tunjangan bulanan ya. Mau sewa di mana terserah. Tapi 24 hektar itu ditujukan dan saya dengar investor Qatar akan bangun tower-tower. Dan ini adalah untuk Gen Z, Gen milenial yang belum punya rumah. Ternyata ratusan ribu Gen Z dan milenial tidak mampu beli rumah dan sewa apartemen rumah di Jakarta. Mereka banyak tinggal di Kerawang, tinggal di Serang, tinggal di Purwakarta. Pemerintah nanti akan utamakan Gen Z dan milenial untuk punya rumah. Ini adalah untuk menengah ke bawah. Menengah ke atas itu kan mampu sendiri. Tapi menengah ke bawah termasuk untuk ASN yang belum punya rumah, belum punya apartemen, mereka akan diutamakan. Dan nanti dana dari Danantara akan nanti ditempatkan di bank-bank yang mau ikut program perumahan. Misalnya BTN, BRI, bank-bank himbara, itu nanti akan diberikan likuiditas oleh pemerintah. Dalam hal ini Danantara saya dengar akan nanti tempatan-tempatan ada deposito, tempat penempatan untuk nanti biayai ya mortgage 20 tahun jadi 30 tahun. So ini dari likuiditas dalam negeri yang besar, BPJS, LPS, Bakti, Indonesia sesungguhnya kita punya likuiditas luar biasa. Ratusan triliun Pak CT. Tapi selama ini tidak digunakan oleh real economy. Saya kira Pak CT udah tahu itu ya. Ya, so ini kita mau pakai dana itu untuk investasi-investasi yang berguna. Housing, rumah, real assets. Ya. So itu dari dana dari luar negeri, investor, likuiditas dari dalam negeri, kita kombinasi. Terus ada ide untuk emisi obligasi perumahan. Housing bonds. Ada ide misalnya, tapi belum disetujui, tapi daripada tax amnesty yang dampaknya kita juga ragukan ya. Yang pertama, ada ide untuk keluarkan obligasi perumahan. Orang Indonesia yang punya uang di luar negeri membeli obligasi dari BTN atau BRI atau apa, ya, khusus untuk perumahan. Setelah 5 tahun, 10 tahun, obligasi itu di-redeemed, itu bisa masuk misalnya ke SPT masing-masing. Dan kalau di SPT itu sumber asal-usul dari dana itu dari obligasi perumahan, itu bisa diadakan pemutihan. Itu ada salah satu ide. Belum disetujui. Tapi ini ada ide-ide yang kreatif, kita bisa tarik uang daripada tax amnesty. Ya, kegunaannya kita nggak tahu kemana. Kalau ini housing bonds, ya ini ada ide-ide belum disetujui. Tapi ya kita lagi pikirkan bagaimana kita bisa membiayai perumahan sosial ini. Ya, dan tanggapan selama ini cukup positif. Ya, housing bonds, ya mortgage bonds dari uang-uang milik orang Indonesia di luar. Itu ada juga ada ide seperti itu. Kalau yang green energy itu gimana Pak? Itu kan JETP kan udah batal tuh Pak, 20 billion Pak. Yang untuk membangun 73 gigawatt itu Pak.
Ya 73, Ya, 103, ya. 103 gigawatt ya Pak yang 103 gigawatt ya. ya itu investasi dari luar berarti Ya. Pak di So begini, kalau tidak salah PLN sedang menyiapkan beberapa rencana untuk menarik investor dari luar negeri. Tanggapan dari China, saya sudah 3 kali ke China tahun lalu, tanggapan besar, ya. Dan ada dari negara lain, misalnya dari Jepang, dari Korea, banyak yang tertarik untuk membiayai, untuk invest, ya, tenaga bayu, wind, tenaga surya, ya, geothermal banyak. So ini kita harapkan banyak dari luar negeri.